Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih. Selamat datang kembali dalam program Renungan Pagi Spiritual Life. Renungan kita pagi ini akan terambil dari Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 16 sampai 34 dengan judul perikop Paulus di Athena. Demikian firman Tuhan. Sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Karena itu di rumah ibadat ia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah. Dan di pasar setiap hari dengan orang-orang yang dijumpainya di situ. Dan juga beberapa ahli pikir dari golongan Epikorus dan Stoa bersoal jawab dengan dia, dan ada yang berkata, "Apakah yang hendak dikatakan si peleter ini?" Tetapi yang lain berkata, "Rupa-rupanya ia adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing, sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya." Lalu mereka membawanya menghadap sidang Areopagus dan mengatakan, "Bolehkah kami tahu ajaran baru yang kau ajarkan ini? Sebab engkau memperdengarkan kepada kami perkara-perkara yang aneh. Karena itu kami ingin tahu apakah artinya semua itu." Adapun orang-orang Athena dan orang-orang asing yang tinggal di situ tidak mempunyai waktu untuk sesuatu selain mengatakan atau mendengar segala sesuatu yang baru. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, 'Kepada Allah yang tidak dikenal.' Apakah yang kamu sembah tanpa mengenalnya? Itulah yang kuberitakan kepadamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah Ia kekurangan apa-apa, karena Dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja Ia telah menjadikan semua bangsa umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan Ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Karena Ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya, sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek dan yang lain berkata, "Lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal ini." Lalu Paulus meninggalkan mereka. Tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya. Di antaranya juga Dionisius, seorang majelis Areopagus, dan seorang perempuan bernama Damaris, dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka. Saudara, dalam ayat yang baru saja kita baca diceritakan bahwa Paulus sedang berada di kota Athena, atau disebut sebagai Akropolis yang berarti kota tinggi, di mana di sana terdapat dewa utama tinggal. Di kota ini terdapat banyak bangunan kuil, dan yang terbesar disebut dalam istilah Romawi sebagai Minerva, berada di kota Pantheon, pusat dari kota Athena. Selain itu, terdapat juga banyak filsuf yang memberikan kontribusi besar untuk pengetahuan, seni, ilmu, dan politik, karena tokoh-tokoh besar seperti Plato, Aristoteles, Solon berasal dari sana. Saat Paulus melihat keadaan kota yang terkenal dengan kecemerlangan, tapi juga tenggelam dalam kejahatan ini, dia menjadi sangat sedih dan berbelas kasihan kepada jiwa-jiwa yang hilang tersebut. Oleh karena itu, Paulus memutuskan untuk bertukar pendapat dengan mereka.
Dia memilih dua tempat strategis, yaitu sinagog untuk orang-orang Yahudi dan kemudian pasar untuk orang-orang Yunani. Apa yang ia sampaikan menarik perhatian banyak orang, sampai akhirnya dia dibawa ke sidang Areopagus untuk menyampaikan pengajarannya tentang Allah yang dia sembah. Saudara, Paulus mengabarkan Injil pada orang di Athena dengan cara bertukar pendapat. Dia menjelaskan pokok-pokok iman mengenai Allah sebagai pencipta, kedaulatannya atas manusia, dan kemudian juga dosa-dosa. Nah, ini merupakan perlawanan terhadap golongan Epikorus yang mempercayai bahwa Allah tidak terlibat aktif dalam kehidupan ciptaannya. Nah, dalam penjelasan selanjutnya, Paulus dengan tegas menentang pendapat orang Athena yang salah. Dia menegaskan bahwa akan ada penghakiman Allah atas semua orang yang dilakukan oleh Yesus yang telah bangkit dari kematian. Lalu, apakah usaha yang dilakukan oleh Paulus berhasil? Ternyata ada sebagian orang yang mentertawakan dia. Tetapi Allah juga memberikan kasih karunia pada beberapa orang untuk percaya dan kemudian bertobat kepada Kristus. Saudara, terkadang kita diperhadapkan pada situasi-situasi tertentu di mana kita harus peka, melihat peluang untuk memberitakan Injil. Seperti Paulus yang mengambil kesempatan untuk bertukar pendapat dengan orang di Athena, jika kita juga diperhadapkan pada situasi seperti itu, maka kita harus meminta kekuatan dan hikmat dari Roh Kudus untuk mengambil bagian dalam pemberitaan Injil. Kemudian, jika ternyata hasilnya tidak sesuai dengan harapan kita atau pada akhirnya kita ditertawakan seperti Paulus, maka jangan berkecil hati dan tetaplah setia dalam memberitakan Injil. Mari kita meminta kekuatan, hikmat, dan sukacita dari Allah agar dapat menjadi orang percaya yang setia memberitakan Injil entah bagaimanapun hasilnya. Saudara, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Saudara, pernahkah saudara berada dalam situasi di mana ada peluang untuk memberitakan Injil? Sudahkah saudara mengambil peluang tersebut dan kemudian mulai memberitakan Injil? Jika belum, maka marilah mulai mendoakan hal tersebut. Mari berdoa agar Roh Kudus memberikan saudara kekuatan dan juga keberanian untuk mulai memberitakan Injil. Dan jika ada di antara saudara yang mungkin sudah mengambil kesempatan untuk memberitakan Injil, maka mari berdoa agar Roh Kudus juga memberikan saudara kekuatan, hikmat, dan sukacita, sehingga saudara tetap setia melakukannya. Demikian renungan kita hari ini. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk kasih dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih jika Tuhan sudah menolong kami dalam istirahat malam kami, dan pagi ini kami bisa bangun dalam keadaan tubuh yang baik semua karena kemurahan Tuhan. Kami juga bersyukur untuk kebenaran firman-Mu Tuhan, di mana kami bisa belajar dari Paulus yang memberikan teladan kepada kami, bahwa setiap kali ada kesempatan kami untuk memberitakan Injil, maka kami harus mengambil kesempatan itu. Roh Kudus, berikanlah kami kekuatan, keberanian, hikmat, dan juga sukacita, sehingga kami mampu melakukan tugas ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mau serahkan Tuhan kehidupan kami dan semua hal yang akan kami kerjakan hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya. Amin. Demikian renungan kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.